Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke mas bro, sebelum kita lanjut ke video nih ya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS akan open lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Mei 2024. Nah teman-teman nanti akan tergabung ke dua grup ini ya. Nah, apa itu grup STS rekomendasi? Nah, kita intip aja STS yang masih jalan sekarang, yaitu STS April, dan ini aktif sampai tanggal 30 ya. Kalau April, nanti kalau Mei dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei tentunya. Nah, di sini ada STS diskusi. Nah, STS diskusi adalah isinya diskusi-diskusi tentang saham, tanya-tanya jawab, dan share-share ilmu lah di sini. Nah, untuk rekomendasi tentu aja di sini isinya kita rekomendasi. Jadi ada swing dan ODT. Nah, hari ini kita cuan di Hatam, Maya, BRPT, Humi, DKFT, Fire, PTBA, Cegas, SBM, dan lain-lain, teman-teman. Nah, seperti ini ya bentuk rekomnya. Nah, teman-teman juga akan dapat rekomendasi swing juga kalau marketnya mendukung. Kalau sekarang lagi nggak mendukung, teman-teman ya untuk nge-swing. Jadi kita mainnya di saham-saham yang semi-semi gorengan aja. Seperti itu, guys. Nah, bagi teman-teman yang gabung STS rekomendasi Mei, teman-teman akan dapat bonus namanya itu screener saham murah. Nah, ada 37 saham murah yang akan diupdate setiap kuartal. Nah, teman-teman tinggal klik aja, tinggal pencet aja, nanti akan muncul saham-saham yang murah di bursa kita. Dan ini akan update setiap kuartal, teman-teman. Nanti rumusnya teman-teman akan dapat dan dikasih di bagi teman-teman yang gabung STS rekomendasi Mei. Oke, kita lanjut ke video. Assalamualaikum bro, kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok tanggal 26 guys, hari Jumat. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung STS Mei, karena ini udah mau Mei, teman-teman bisa langsung chat saya aja, kontak ada di deskripsi atau di video ini gitu ya. Nomornya Excel itu guys, bisa di WA, bisa di tele. Nah, nanti teman-teman yang gabung STS Rekom akan gabung dua grup ini, yaitu grup rekomendasi Mei dan grup diskusi Mei. Nanti teman-teman akan dapat rumus saham murah update, teman-teman ya. Ya, mantap sekali. Jadi bagi teman-teman yang suka beli saham-saham yang murah-murah doang, nah teman-teman wajib ikut STS Mei karena nanti teman-teman gak usah screening satu-satu. Nanti akan langsung muncul setiap rilis laporan keuangan kuartal yang terbaru, nanti sahamnya akan muncul ya. Oke ya, kita lihat hari ini di STS rekomendasi April. Karena ini April masih ada sampai tanggal 30, teman-teman. Hari ini kita cuan lumayan walaupun di IHSG merah, kita cuan di Hatam, buka. Terus buka ini beli dua kali ya guys ya. Terus di sini Suri, DGNS, Higin, ya, MHKI dan Atla. Lumayan ya. Atla kita dapat ARA, MHKI kita dapat 10% lebih atau 15% lah. 10 sampai 15%. Mantap sekali ya untuk Atla dan MHKI. Nanti kita bahas lagi guys untuk Atla dan MHKI ya. Apakah masih bisa naik? Nah, nanti kita bahas di video ini. Oke, untuk hari ini marketnya itu oh ya, langsung japri saya aja kalau teman-teman mau gabung ya. Nah, di sini marketnya merah guys ya. Di sini merah, tapi di sini asengnya keluar lagi malan guys. Ini kemungkinan keluarnya di pasar nego ya, kalau nggak salah guys. Kalau reguler kayaknya enggak ya. Coba dicek di RTI teman-teman. Nah, di sini asengnya keluarnya lumayan guys ya. Di sini keluarnya 200 net volume all market. Di sini keluarnya di reguler 200 miliar. Jadi istilahnya sebenarnya net sell-nya ini di pasar nego, teman-teman yang asingnya. Oke ya, kita lihat rekomendasi buat besok. Yang pertama kita akan bahas Atla dan MHKI lagi. Nah, nanti di bulan depan ada IPO baru lagi, nanti kita akan ganti itu ya, guys ya. Kan IPO sekarang tuh enak tuh. Atla sama MHKI kita tradingin terus tuh, cuan terus ya. Nah, kita lihat MHKI di sini, teman-teman. Nah, MHKI di sini masih naik, volume juga masih naik. Nah, target berikutnya ini udah jebol target ya guys ya di 408 dan sesuai dengan target kita ya, berarti targetnya di 500 lah. Di 500 untuk target dari MHKI berikutnya, teman-teman ya. Kita lihat MHKI. MHKI ini UE-nya XA ya guys ya. Nah, Korindo bener ya, XA. Kita lihat guys. Hari ini asingnya nggak main ya, di sini kecil, di sini KI. KI masuk lagi teman-teman ya. Kemarin udah net sell, sekarang masuk lagi. Nah, kemungkinan sih kalau menurut saya sih ini XA udah nggak ada. XA udah jual kayaknya ya kemarin ya. Ini jual dikit banget XA guys. Nah, ini KI yang masuk. Kemungkinan besok karena valnya juga sekarang 200 miliar masih bisa naik lagi teman-teman. Untuk targetnya maybe ya sekitaran 466 sampai ke 500 lah. Mungkin di antara itu untuk target dari MHKI teman-teman. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya dari Atla teman-teman.
Nah, Atla juga ARA dan kemungkinan juga besok masih bisa naik, teman-teman. Dan saya kira sih ini akan nyusul MHKI ya. Di sini kemungkinan akan lebih dari 300. Nah, targetnya di 300 untuk Atla besok, teman-teman. Tapi kalau udah terlanjur loncat tinggi ya udah nggak usah ambil gitu ya. Karena Atla juga sebagian teman-teman di STS masih pada hold. Karena ini adalah Atla dan MHKI itu menu STS Rekom, guys. Ya, mungkin ya kalau STS Rekom kan kita cuma ngasih menu. Nah, TP-nya kan suka-suka. Mau TP 3% atau TP 5% atau TP-nya 10% atau mungkin mau di arah di hold ya nggak masalah, itu lain-lain ya. Itu tergantung keserakahan masing-masing. Tapi ya mungkin sebagian ada sih STS Rekom yang masih hold di arah. Nah, kalau yang masih hold di arah kemungkinan besok masih naik, teman-teman ya. Untuk targetnya di kisaran 300 untuk si Atla, teman-teman. Nah, ini HD masuk, guys. Nah, yes, masih oke. Dimasukin si HD. Nah, ini kalau teman lihat di sini HD masuk di arah ya. Nah, kemungkinan besok masih loncat, targetnya sekitaran 300 untuk si Atla, teman-teman. Nah, moga aja ke 300 ya, biar luber nih teman-teman STS nih. Ini dia aja udah cuan hampir 25%. Nah, kalau ke 300 mungkin besok cuannya 40%. Mantap ya. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya, yaitu saham dari Unilever, teman-teman. Nah, ini saya nggak pernah bahas Unilever dan saya sekarang coba akan bahas ya, karena Unilever ini profitnya naik, guys. Jadi saya sedikit heran nama Unilever ini ya, kenapa laba bisa naik padahal Unilever masih diboikot kan. Kemarin diboikot, terus yang kasus es krim ini juga ditarik gitu ya, tapi labanya bisa naik. Mungkin ada karena Unilever itu kan produknya banyak banget ya, mungkin ada produk yang memang dia itu naik signifikan seperti itu, guys, yang saya nggak bisa detailin satu-satu di sini. Tapi yang pasti di sini profitnya naik. Kalau kita lihat revenue-nya ya sebenarnya standar sih. Gross profitnya kecil nih, operating profitnya oke, berarti dia mungkin profitnya di lain-lain. Teman bisa lihat aja di laporan keuangan Unilever. Tapi ini termasuk bagus karena Unilever ini sejak tahun 2020 itu profitnya turun terus, guys. Kita lihat ya. Ya, profitnya itu terus turun dari ini ya. Dari 2018 nih, dari 9T turunnya ya, terus 2019 jadi 7,3, terus 2020 turun jadi 7,1. Di tahun 2021 turun lagi jadi 5,7, dan di tahun 2022 turun lagi jadi 5,3, dan di tahun 2023 turun lagi jadi 4,8. Jadi bisa dibilang sejak 5 tahun yang lalu itu Unilever labanya terus turun. Nah, labanya terus turun ya. UN ini saham Israel, guys. tapi kalau Israel kan nih, Unilever kan Indonesia, guys, di Indonesia. Tapi kita lihat dari sini Unilever itu Unilever BQ Holding. Nah, ini oh iya ding, punya Israel nih, guys. Rakyatnya cuman sedikit ya. Retailnya cuman 15%. Oke ya. Jadi semenjak 5 tahun, guys, kalau kita lihat di sini, nah dari 2018, teman-teman lihat di sini ya. Ini Unilever dari sini, ini saya ingat banget nih, dari tahun 2016 tuh labanya naik. Nah, terus mentok di 2018. 2018 kan di sini, guys. Nah, 2018 tuh. Di sini kan, tuh. Labanya 9T. Nah, ini ATH, guys. Wah, 11.000. Nah, semenjak 2018 tuh turun terus dan sahamnya turun. Nah, ini bisa dijelaskan ya secara fundamental kenapa Unilever tuh turun. Dan hari ini mencetak sejarah selama 5 tahun ke belakang labanya naik. Nah, itu mungkin yang menyebabkan Unilever hari ini rame, guys. Ya, naik sampai 10%. Karena baru rilis nih labanya naik. Setelah 5 tahun nggak pernah naik, ini naik kayak gitu, guys. Kita lihat Unilever, guys. Apakah enak nih di trading? Nah, ternyata asingnya masuk, guys, 40 miliar. Nah, berarti asingnya juga jeli nih. Oh, labanya Unilever naik nih, gue beli gitu, guys. Seperti itu ya. Semenjak 5 tahun mereka net sell, mereka net pay di saham Unilever. Nah, kira-kira kemana nih arahnya Unilever? Kalau kita lihat di sini memang Unilever PBV-nya udah tinggi, guys, 20 kali ya. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, guys, Unilever itu saat dia ATH profitnya itu PBV dijual 45 kali loh. Nah, sekarang cuma 20 kali. Jadi ya bisa dibilang apakah murah ya? Enggak murah, guys. Tapi ya kita sebenarnya harus bandingin ke laba proyeksi. Kalau Unilever ini labanya naik, berarti proyeksi profitnya itu hampir sama kayak tahun 2021.
Nah, tahun 2021 tuh proyeksi profitnya 5,7 T. Dan ini proyeksinya 5,7 juta. 5,7 juga kalau dia terus naik gitu ya. Berarti kan nah, harga sahamnya kan dari 4.000 ke 2.000. Jadi, ya hitungannya kalau kita lihat perbandingan harga dengan profit berarti ini kan diskon, ya. Tapi kalau secara valuasi memang ini udah mahal. Jadi kalau menurut saya sih untuk Unilever ya enaknya di trading aja lah, ya. Kalau investasi kayaknya nggak masuk akal gitu ya kalau investasi di saham Unilever karena udah mahal. Nah, bagi teman-teman ikut Unilever bisa cicil di sini teman-teman. Kalau menurut saya sih ini besok masih bisa naik karena mungkin orang-orang baru akan ngeh sama kenaikan laba Unilever tuh malam ini gitu ya karena rilisnya kan baru tadi. Nah, target terdekat yaitu ke 2750 guys, yaitu di resistnya, tapi saya yakin ini masih bisa naik ya, mungkin ke sekitaran 3.000 lah untuk Unilever guys, untuk jangka menengah. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya yaitu saham dari Cegas guys. Nah, Cegas di sini naik 10%, 9 ya. Kita lihat Cegas ada YP guys. Di sini AC-nya sedikit ya. Kita lihat ini Cegas. Nah, Cegas di sini seperti ini fundamentalnya termasuk agak mahal sih, tapi masih oke. Nah, Cegas ini juga kalau naik lumayan tinggi nih guys. Kita lihat di sini. Sempat drop sampai 85, ini FCA ya. Terus dilepas FCA-nya naik lagi. Berarti sebenarnya kalau Cegas ini kalau nggak ada FCA nih sahamnya enak di trading gitu ya. Nah, kita lihat di sini untuk Cegas ini juga volume naik sih, harusnya bisa naik ya. Untuk targetnya mungkin sampai ke 200 lah. Kalau menurut saya sih ini udah bentuk semacam kayak base ya. Nah, kita sekali tak seperti itu guys untuk si Cegas, jadi enak buat di trading. Nah, barang YP nih, bagi teman-teman ikut Cegas bisa ambil 159, 160, TP 165 sampai 170. Nah, kalau lanjut ya targetnya ke 190 teman-teman. Oke, kita lanjut part 2.